ada baca puisi. Baca puisi. Oke. Ada baca puisi, ada juga nonton bareng, nanti ada foto-foto zaman dulu gitu. Sekalian aplausnya mana? Bang Adi akan sharing baca puisi, itu ya Bang ya. Mungkin dulunya suka baca puisi apa gimana ya Bang? Oke, silakan Bang. Saya dituduh pintar baca puisi, tertuduh. Tapi nggak apa-apa, saya akan mencoba untuk membacakan puisi dari karya dari seorang sastrawan dunia, Khalil Gibran. Kita simak saja. Puisi ini kira relevan untuk kita semua tentang anak. Dan seorang ibu yang sedang menimang anaknya berkata, bicaralah pada kami tentang anak-anak. Lelaki itu pun berkata, anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri sang kehidupan yang mendambakan kehidupannya sendiri. Mereka datang melalui kamu, tapi tidak darimu. Dan meskipun mereka bersama kamu, namun bukanlah milikmu. Kamu bisa memberi cintamu, namun tidak kehendakmu. Kamu bisa memberi rumah bagi raga mereka, namun tidak bagi jiwa mereka, karena jiwa mereka ada di masa depan yang tidak pernah kamu bisa capai meskipun dalam mimpi. Kamu bisa mengikuti dunia mereka, tapi jangan harap mereka bisa mengikuti duniamu. Ada satu puisi, ini masuk kategori puisi humor dari Taufik Ismail. Pak, maksudnya puisinya humor. Sajak anak muda serba sebelah. Si Tony dicabut kupingnya satu yang kanan. Maka suara masuk kuping kiri tembus ke otak, dikirim balik dan jatuhnya ke kuping kiri lagi. Si Tony dipotong tangannya satu yang kanan. Maka dia belajar menulis dengan tangan kiri. Si Tony dipotong ginjalnya satu yang kanan. Tak gagal karena cocok secara paali. Si Tony diambil kakinya satu yang kanan, maka dia main bola cuma dengan kaki kiri. Lama-lama si Tony jadi gidal, kupingnya yang bisa mendengar kuping kiri, tangannya main gitar tangan kiri, air matanya menetes di sebelah kiri, ginjalnya menyaring di sebelah kiri. Ia tendang bola dengan kaki kiri. Lama-lama si Tony ingin kerja. Cita-citanya paling sederhana. Dia mau jadi supir saja, tapi tak ada lowongan baginya karena kendaraan setir kanan semua. Hai, tunggu dulu. Tony ini anak saya kah? Atau anak saudara kah? Atau barangkali keponakan kita? Keadaan ini memang aneh. Sore ini jam 3 tepat, dengarkan dia sedang memotong gitarnya dengan cara-cara anak muda bergaya kidal. Dan itu bukan suara ini. Bacaan puisi apa? Tes. Akan diterangkan oleh Bu Ani. Ini masuk ITB. Temu. Ini kamu dari Sudah sama Pak Sedra kalau nggak salah. Ya.
depan siapa aja itu, siapa yang mau angkat tangan? Bang Samsul ada itu di bawah, masih lewat itu. Bang Samsul. Iya, Deswin. Bang Sulpikan ya? Yang pakai baret siapa? Yang pakai baret si keren itu. Sama saya dulu di belakang itu ada. Oh, Bang Hairul ya, di belakangnya Mas Dodi itu ya, Dodi nggak ada di sini. Ya, sebelah kiri kan Mas Agus, di sebelah kanan saya nggak tahu, yang tengah Mas Mohtar. Nggak tahu itu penduduk kesasar itu ya. Terus yang di belakang, kayaknya sih lanjut. Ayo. Nah, Saya memang mengakui ya, banyak yang mengakui bahwa saya agak ganteng. Makanya alhamdulillah saya sekarang istri saya agak cantik juga. Syukurlah, betul ya. Betul. Jadi ya Samsul ini ya. Jadi itu Fajar, saya Ardik ya, teman kita Bapak satu Ardik. Ini Zulfikar ya, Kang Zulfikar. Ini vitamin AC ya. Berkumis. Kalau saya masih setia tidak berkumis, tapi yang di atas casingnya udah ganti. Siapa? Jadi saya nggak perlu cerita lagi, kan udah dijelasin tuh Bang Gandis ya. Jadi nggak perlu cerita lagi udah. Apa bedanya dulu ada kumis, sekarang kumisnya tererosi dengan uban, jadi dikerok aja deh. Dulu jadi preman ya? Ya? Preman dulu ya? Ya, preman pasar. kayaknya wisuda deh. Udah, yuk. Ya. Di bawah menara itu ya? Iya. Oh, nah, Mungkin wisudanya Mas Mohtar kali. Pak Dadang ada juga di sini. Sebelah kanan Pak Dadang nggak kelihatan. Sebelah kanan lagi siapa? Mas Mohtar ya. Oke. Ini yang lagi pidato ini Kang Hasan ya. Ya. Ada Pak Ali juga itu di depan di sebelah kirinya Kang Mas Mohtar. Setuju loh, setuju. Dulu waktu Indonesia kalau ketemu di depan-depanan itu panggilnya Mas, apalagi dari belakang. Karena dulu ini. Sekarang genit. Ya itu. Wisuda Bang Mas Mohtar nih. Iya, Mohtar. Terus sebelahnya Mas Mohtar siapa? Mas Mohtar mana? Mas. Terus sebelahnya siapa yang di wisuda nih? Oh, Bang Chandra. Pak Ali, Deswin ada. Mana Deswin? Ya itu kamu mempermalukan teman aja. Siapa sih? Mukanya merah. Deswin ya. Dulu lebih pendek setelah budaya. Iya Bang. Iya deh. Posisinya sama. Ini harusnya mungkin harus ada di sini. Ya. Jadi dulu 80 itu ada dua orang cewek cantik, satu Berita, satu Bandung. Cuman sekarang posisi terbalik. Kalau dulu Berita yang besar, sekarang Bandung. Kenapa kok kayaknya cenderung gitu Pak? Rambutnya gondrong. Rambutnya Pak Ali gondrong. Pak Ali kan? Pak Ali nggak mengenali wajah sendiri ya.
Saya ingat dulu waktu di pos itu yang paling ditakutin itu Jenderal Sahrul. Terus saya pelototin terus. Akhirnya dia jadi takut juga. Nah, itu berapa ya? 70-an kali? Apa 50-an? Saya sanksi itu foto saya terlalu ganteng soalnya. Ini Charles Samsul yang jelasin. Bukan, saya ragu itu saya bukan. Karena kok ganteng, lebih ganteng itu dari yang ini gitu. Tapi mobil ini saya merasa lupa juga. Kapan kejadiannya? Waktu itu dah ya. Tapi di daerah mana ya? Ini tidak ada juga. Jadi saya cerita juga kesannya itu ini. Jadi ini tidak jelas di mana. Lapangan bola. Mungkin yang bisa diceritakan ini Chandra di belakang. Dari wajah sendiri. Belakangnya Hairul. Ya itu paling kanan itu saya udah. Belakangnya Hairul. Mas Hendro. Langsung. Yang mana ayo Mas Hendro? Paling kanan. Ya paling kanan. Sebelah kanannya Bang Khairul. Yang bawah itu jongkok. Mas Gede 81. Sebelahnya. Udah tadi disebutan. Mbak Nuni, Kang Suhaimi, Kang Iyung, Mbak Ilan sama Kang juga depan. Ayo. Ini dulu saya seringnya pakai overall ya. Kalau sekarang overall diketawain sama ini tukang ojek ya. Dulu memang seneng banget sama pakai baju monyet sama Ilan ya dulu ya. Dulu kan ikut di sini monyet mampu. Baik, terima kasih. Rakato Ben ya, Yati ya, kalau nggak salah. Ya, ayo Yati. Loh, kok bisa pas ya di foto berduaan sama Bang Samsul sekarang juga loh. Aduh. Jadi memang dari dulu saya dengan Bang Samsul itu cukup dekat. Makanya dulu berdua, sekarang juga berdua. Betul Bang? Ya, ini Yati tadi bukan sendiri. Iya. Enggak serius. Saya berdua sama Linarno. Ya tapi kan masih anak GM semua kan. Enggak. Enggak, ini saya mau cerita masa lalu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Cerita waktu Bang Sarul ke rumah saya kan? Tadi gini saya ya, pada saat itu Pak Mayo langsung menjadi Ketua Departemen. Saya waktu itu dengan Pak Samsul, saya memang sekarang kalau telepon dia Pak itu saya harus pakai bapak sekarang. Saya pernah telepon dia, Sul, saya bilang Sul, di mana aja? Dia tutup langsung Pak. Kemudian saya tanya sama Yusuf Suratan, kalau Yung saya panggil Yung aja sampai sekarang boleh. Saya nggak usah pakai bapak gitu. Jadi waktu itu memang ini disebabkan oleh tadi kan yang pertama saya bicara ada masalah dengan Pak Samsul. Itu memang keserangannya ini karena beliau ini. Waktu itu dia bilang begini, waktu itu sih ada bagusnya untuk kuliah ya. Dia bilang pokoknya siapa yang lulus duluan mungkin itu yang akan saya terima. Dia tahu-tahu kami lulus sama-sama Pak. Akhirnya dia nggak terima dua-duanya. Itu, jadi dia salah pengertian. Padahal terus langsung, sebenarnya Yati juga cenderung tahu sebenarnya. Ya ini cerita supaya ketawa ya Pak ya. Apa namanya? Ya mungkin nanti juga ada kesempatan sih ya. Tapi ini ya dalam kesempatan ini nih saya ngomong duluan Yati nanti ya. Saya ini benar-benar suatu ini ya dulu ya. Dulu waktu mungkin sekitar hampir 10 tahun yang lalu saya pernah kesini. Ini belum seperti ini. Waktu itu, ini kalau berita saya nggak bisa lawan. Kalau
sekalipun dulu dia sebenarnya belajar banyak dari saya. Jadi saya izinkan saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa. Jadi benar-benar insya Allah di depan. Ini kita bisa apa namanya? Saya benar-benar merinding. Ada beberapa bulan yang lalu saya bertemu ya dengan ada ini kan yang saya tahu saya ini dari dulu. Karena pada dasarnya kita membentuk alumni itu sebenarnya dulu kan ikatan keluarga alumni. Nah sekarang kekeluargaan itu bagaimana kita sekarang? Semuanya ini jadi kita cuma punya berita menurut. Jadi kita lihat ada di situ nomor 5 saya masih ingat Pak, nomor 5 Sri, kan? Sri. Saya nggak lihat di Antoni saya nggak lihat. Ada tambahan ada kita. Akhirnya saya telepon teman-teman dulu 9 kan, pada datang semua Pak. Nomor Sri. Itu bukan Ibu Sri, ini saya bilang kita lain. Itu Pak. Oh sudah. Terus kan jadi 83, 81 waktu itu masuk rombongan pangis satu-satu. Waktu itu kalau nggak salah saya ketua OSnya Pak. Jadi saya suruh sengaja saya tampil di depan. Tadinya mau dipanggil si ini yang mau maju Samsul kan. Terus begitu Ibu juga udah sengaja mau lihat si Sri ini Pak. Oh enggak ini bukan ketua kalau ini. Sri